Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhussu khususan minhum ila ruhi hujjatil Islam Imam Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah litaysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wa sa'ah li sihhati jasadina wa qulubina li syamradina zahiran nubatina لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semua, rahmatullahi alaikum ajmain. Kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kitab Al-Mawa'idh Al-Ilahiyah yang berisi himpunan hadis-hadis qudsi, firman-firman Allah taala yang tidak termaktub di dalam Al-Qur'an. Ini saya ambil dari Majmu' Rasail Imam Al-Ghazali. Oke, kita mulai kajian ini dengan berharap moga-moga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita adanya karunia-karunia rohani, adanya kenikmatan-kenikmatan rohani, dan semoga umur kita makin bertambah pula kebaikan-kebaikan kita di hadapan hadiratnya, kebaikan-kebaikan kita di tengah kehidupan umat manusia. Amin ya mujibas sailin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, syahidtu nafsi alla ilaha illa ana wahdi. Aku bersaksi, firman Allah, terhadap diriku sendiri bahwa tidak ada Tuhan selain aku sendiri saja. Jadi ya, Tuhan itu menunjuk kepada kemutlakan yang tak terhingga, menunjuk kepada satu-satunya kemahaan yang tidak bertepi, dan itu dikenal dengan nama Allah. Jadi Tuhan itu yang pertama kali bersyahadat, yang pertama bersaksi tentang dirinya sendiri bahwa tidak ada Tuhan selainku, firman-Nya. Itu berarti bahwa ketika itu kita kaji kepada kemutlakannya, maka termasuk juga kita bisa memahami bahwa tidak ada wujud selain wujudku. Sebab termasuk kemahasempurnaan Tuhan yang sangat mutlak itu, jangan sampai dia itu ada tandingan, termasuk tandingan wujud atau tandingan ada itu sendiri.
Jadi termasuk juga tidak ada apa yang disebut sebagai yang lain sebenarnya. Sebab kalau masih ada apa yang disebut sebagai yang lain, itu berarti yang lain itu bisa dipahami sebagai tandingan. Jadi satu-satunya wujud itu adalah Allah Ta'ala. Berarti dengan demikian adanya alam semesta ini adalah adanya wujud pinjaman dari hadiratnya itu. Jadi kemudian menjadi mutlak pula adanya pandangan kita bahwa yang betul-betul maha sempurna, yang betul-betul absolut itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini sebenarnya kita itu tidak mendapatkan siapa-siapa, tidak mendapatkan apa-apa selain Allah Ta'ala. Dan kesanggupan kita mendapatkan hadiratnya adalah sepercik dari karunia dari hadiratnya itu pula. La ilaha illa ana wahdi. Nah karena itu efeknya adalah la syarika li. Tidak ada sekutu bagiku. Firman Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala itu. Sebab sekutu itu menunjukkan adanya kelemahan. Menunjukkan bahwa Tuhan itu butuh pertolongan. Dan itu mustahil. Mustahil. Jadi tidak ada sekutu bagi Dia yang maha absolut, yang maha mutlak itu. Para malaikat bukan sekutunya. Para nabi, para rasul bukan sekutunya. Bukan sekutunya. Jadi betul-betul mutlak sendiri. Tidak ada sekutu. Nah, adanya pandangan tentang sekutu itu merupakan bentuk keburaman dari penglihatan seseorang. Jadi karena itu Ibn Arabi menyebutkan bahwa syirik itu menyekutukan Tuhan itu dengan apapun misalnya ya. Itu termasuk ajhalul jahli, paling bodohnya bodoh, gembong dari segala kebodohan. Memandang bahwa Tuhan itu memiliki sekutu. Tuhan itu sama sekali tidak membutuhkan apapun di luar dirinya. Tidak membutuhkan apapun. Dan apa yang disebut sebagai di luar dirinya itu hakikatnya tidak ada. Tidak ada. Apa yang disebut sebagai di luar dirinya itu hakikatnya itu tidak ada. Jadi nyata sekali dengan cara pandang rohani seperti ini bahwa ada itu hanyalah adanya Tuhan. Wujud itu adalah wujud tunggal semata-mata. Wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti dengan demikian ya, adanya keanekaragaman alam semesta itu bisa kita tembus. Bisa kita tembus. Karena sebenarnya keanekaragaman alam semesta itu sangat transparan. Menurut orang yang penglihatan batinnya itu sudah jernih, sangat transparan. Sangat transparan. Jadi kalau begitu, hidup kita ini mutlak semata-mata berhadapan dengan kemahasempurnaan Tuhan. Dan kemahasempurnaan Tuhan. Jadi tidak ada sekutu ya. Jadi karena itu kita memandang adanya kekuatan-kekuatan di dunia ini itu harus kita yakini, kita pahami sebagai percikan dari kemahakuatan Tuhan. Jadi karena itu pandanglah segala sesuatu itu tidak terpisah dari absolusitas hadiratnya itu. Pandang segala sesuatu tidak ada yang terpisah. Adanya kekuatan virus, adanya kekuatan dunia medis, itu tidak ada yang terpisah dari hadiratnya. Cuma ya, di dalam hidup ini Allah menciptakan
hal-hal yang bertentangan gitu loh. Hal-hal yang bertentangan. Seolah-olah yang bertentangan itu betul-betul merupakan dua entitas atau lebih dan memang dari sananya itu bertentangan. Padahal tidak. Tidak. Asal usul segala hal yang bertentangan itu tunggal. Karena itu di hadapan Allah Ta'ala tidak ada apapun yang bertentangan. Tidak ada apapun yang bertentangan. Nah, adanya pandangan seperti ini memerdekakan kita, membebaskan kita dari cara pandang dualisme. Dari cara pandang dualisme. Jadi air dan api itu asal usulnya tidak bertentangan. Sebagaimana dua arah yang berlawanan, utara dan selatan, itu tidak ada pertentangan asal usulnya. Jadi Allah Ta'ala kemudian menciptakan berbagai macam hal yang berlawan, yang bertentangan, itu sebagai ujian terhadap ketajaman penglihatan batin kita. Sebagai ujian terhadap adanya ketajaman penglihatan hati kita. Muhammadun abdi wa rasuli. Muhammad itu hambaku dan utusanku. Nah, hamba dan utusan ya. Pertama ya, seorang hamba itu tidak boleh tidak, mesti hidup di bawah kontrol tuannya. Mesti hidup di bawah kontrol tuannya. Mesti hidup bersama dengan tuannya itu. Karena itu ya ada ayat yang menyatakan secara konkret tentang kehambaan Kanjeng Rasul itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ini ya. Ini ayat tentang Isra. Bi'abdihi ya. Ini terdiri dari susunan mudhaf ilaih. Hamba Allah. Gitu ya. Hi itu adalah dhamir yang kembali kepada alladzi, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu saja hi itu mudhaf ilaih itu paling tahu tentang mudhaf. Allah itu paling tahu tentang nabinya, tentang hambanya. Dan karena dalam tanda kutip sang hamba ini adalah dalam ruang lingkup pengawasannya, di dalam kedekatan dengan hadiratnya, tentu saja si hamba ini paling tahu tentang tuannya. Paling tahu tentang tuannya. Jadi Muhammad itu hambaku, itu pengakuan konkret dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammadun abdi, pengakuan konkret dari hadiratnya itu. Jadi karena itu tidaklah seorang hamba ngambil keputusan kecuali itu keputusan tuannya. Tidaklah seorang hamba melakukan tindakan kecuali itu atas dasar perintah tuannya. Jadi karena itu sangat tidak benar kita mengaku sebagai hamba Allah Ta'ala sementara pada saat yang bersamaan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak merepresentasikan adanya perintah dari hadiratnya itu. Jadi ada hamba yang betul-betul sebagai hamba, ada hamba yang hanya dalam bentuk pengakuan semata. Wa rasuli, utusanku. Nah, orang itu bisa dijadikan utusan kalau orang itu memang pantas dan semestinya dipercaya. Dipercaya. Jadi harus betul-betul bisa dipercaya, sebab ketika tidak dipercaya, misalnya khianat itu ya, itu sama sekali tidak pantas untuk menjadi utusan. Utusan itu adalah menampilkan wajah yang mengutusnya, menampilkan adanya pesan yang mengutusnya.
Itulah sebabnya ya, kita bisa katakan di dalam paradigma kaum sufi bahwa Kanjeng Rasul Muhammad SAW adalah orang, adalah makhluk yang paling mirip sifat-sifatnya, paling mirip akhlaknya, paling mirip perbuatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari manakah akhlak beliau memantul, dari manakah sifat beliau memantul, dari manakah perilaku beliau memantul, kalau tidak dari Tuannya, yaitu Tuhan yang mengutus beliau sebagai Rasul yang merupakan rahmat bagi semesta alam. Nah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersaksi bahwa dirinya adalah Tuhan satu-satunya, setelah hadiratnya bersaksi bahwa Kanjeng Rasul itu adalah hamba dan utusannya, beliau kemudian Allah Ta'ala kemudian berfirman, "Malam yardha biqadai." Barang siapa yang tidak ridho, tidak legowo, tidak menerima ketentuanku. Ya, jadi di sini kita harus membangun adanya keyakinan bahwa ketentuan Tuhan untuk diri kita adalah ketentuan yang terbaik. Maka belajarlah kita untuk tidak menggerundel ketika apa yang kita inginkan itu tidak menjadi kenyataan. Sebab ketika apa yang kita inginkan tidak menjadi kenyataan, berarti yang menjadi kenyataan itu adalah ketentuan Allah Ta'ala. Nah, kalau kita berakrab ria dengan hadiratnya, justru kita akan berbahagia ketika yang diterapkan oleh hadiratnya kepada kita adalah ketentuan dari sana, dari Allah Ta'ala itu. Mestinya kita bergembira ria. Bergembira ria. Jadi ketentuannya itu terbagus sebenarnya, terbaik. Cuma begini, kalau cocok dengan selera kita, kita anggap itu baik. Kita itu anggap baik. Sementara kalau tidak cocok dengan selera kita, kita pandang itu buruk. Sehingga kita tidak memiliki selera kepada sesuatu yang kita pandang buruk atau tidak cocok untuk diri kita itu. Padahal kullun min indillah. Semuanya itu datang dari hadiratnya. Itu berarti apa? Kitalah yang semestinya menyesuaikan diri dengan hadiratnya, bukan Allah Ta'ala yang kita tarik agar menyesuaikan diri dengan diri kita. Bukan. Kita yang mesti menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendaknya, dengan ketentuan-ketentuannya. Nah, orang yang bisa menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendaknya, dengan ketentuan-ketentuannya, berarti orang itu memiliki jiwa yang sangat mensamudra. Memiliki hati yang luasnya tak terkira-kira. Sebab apa? Bisa menampung berbagai kehendak, bisa menampung berbagai ketentuannya. Dan syukur-syukur kalau sampai bisa berbahagia dengan seluruh ketentuannya itu. Berarti sukses orang itu menyesuaikan diri dengan keluasan kehendak, dengan keluasan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu tidak rela, tidak ridha, tidak legowo menerima ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala itu akibatnya fatal. Akibatnya fatal. Jadi kalau begitu, bahagia itu bisa kita ciptakan dengan cara memperluas hati kita, dengan cara memperluas jiwa kita. Terutama ketika kita berinteraksi dengan kehendak-kehendak Allah, berinteraksi dengan adanya ketentuan-ketentuan hadiratnya itu. Jadi betapa pentingnya jiwa yang luas, hati yang luas untuk menampung sekian kehendak, sekian ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus walam yasbir ala bala'i. Barang siapa tidak sabar menghadapi ujianku.
tidak sabar ya. Padahal kita manusia itu dikasih perangkat sabar dan perangkat syukur, dikasih potensi untuk sabar dan potensi untuk syukur dikasih. Nah, kesabaran ini merupakan benteng terakhir agar kita eksis sebagai orang-orang yang patuh. Yaitu ketika kita berhadapan dengan segala sesuatu yang tak seperti kita inginkan, yang tidak seperti yang kita harapkan, muncul adanya kekecewaan. Nah, orang-orang beriman dengan sungguh-sungguh beriman itu tidak sampai memunculkan adanya kekecewaan karena tahu bahwa ujian-ujian itu datang dari hadiratnya sebenarnya atas nama cinta. Jadi ketika Allah Ta'ala itu mencintai seseorang, maka Allah akan mengujinya. Nah, ini tidak mudah dalam praktek kehidupan itu ya. Ini tidak mudah dalam praktek kehidupan. Kalau cuman berceramah seperti saya ini ya gampang. Gampang. Prakteknya itu ketika kita berhadapan dengan segala sesuatu yang di lidah hidup kita rasakan pahit. Itu tidak mudah untuk kita lantas meresponnya dengan keluasan hati, dengan keluasan jiwa. Itu tidak mudah. Kita mesti meyakini, kalau bisa sampai aku yakin bahwa Allah Ta'ala tidaklah menurunkan ujian, kecuali dalam ujian itu ada kasih sayangnya, ada rahmatnya. Hanya ketika kita percaya bahwa Allah Ta'ala membungkus rahmat itu dengan ujian, maka kita bisa bersabar. Kalau para sufi ya, banyak di antara mereka yang hebat ya. Justru ketika dikasih ujian itu mereka bergembira. Sebab ujian adalah syarat untuk naik kelas. Dan ketika mereka memenuhi syarat itu, maka sebentar lagi mereka akan menjadi semakin tinggi derajat mereka di hadapan hadiratnya itu. Semakin tinggi derajat mereka di hadapan hadiratnya itu. Terus walam yashkur ala na'mai, barang siapa tidak bersyukur terhadap kenikmatan yang aku berikan kepadanya. Apa definisi syukur dalam konteks ini? Definisi syukur itu tidak saja mengucap alhamdulillah setiap kali kita mendapatkan karunia. Hakikat dari syukur itu adalah menggunakan karunia yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita murni untuk kebaikan-kebaikan, murni untuk kemuliaan-kemuliaan, murni transaksinya itu dengan Allah Ta'ala, bukan untuk melampiaskan sekian hasrat dan keinginan, bukan. Dan betapa sangat dahsyatnya syukur itu ya. Karena syukur itu bisa melipat gandakan adanya karunia yang dianugerahkan kepada diri kita. Karena itu kalau kita memiliki karunia dan kita ingin karunia itu tidak kocar-kacir, tidak habis-habis, maka ikatlah karunia itu dengan syukur. Pakailah di jalan hadiratnya. Nah, ketika diikat dengan syukur seperti itu tidak saja karunia itu bertahan, survive ketika kita di dunia, tidak. Bahkan ikatan yang berupa syukur itu akan menjadikan karunia itu abadi sampai di alam akhirat kelak. Jadi karena itu kita bisa dengan sangat mudah mengafirmasi sebuah puisi dari Maulana Jalaluddin Rumi. Beliau menyatakan, apa khawatirku dengan hidupku ini? Bukankah kalau hidupku ini sekarang habis, aku sudah ditunggu oleh hidup yang abadi?
Apa risauku dengan habisnya umurku ini? Bukankah kalau umur yang fana ini habis, aku sudah ditunggu oleh umur yang abadi? Kenapa? Sadar beliau bahwa karunia-karunia itu sudah diikat oleh beliau dengan syukur, dengan cara mendaya gunakan karunia itu murni untuk hadiratnya belaka. Nah, sementara tidak bersyukur itu mengakibatkan adanya hal yang fatal. Nah, ini firman Allah Ta'ala ya. Orang yang tidak ridha dengan ketentuanku, tidak lapang dada berhadapan dengan ketentuanku. Orang yang tidak sabar menghadapi ujianku. Orang yang tidak bersyukur terhadap karunia-karuniaku, maka walam yaqna bi'ata'ih, dan orang tidak memandang cukup dengan karunia-karuniaku. Jadi ini bahaya dari rasa tamak ya. Jadi kalau orang tamak itu mendapatkan karunia, bukan terutama disyukuri karunia itu, tapi golek tunggale. Cari padanannya, terus cari. Itu artinya apa? Itu orang itu tamak. Jadi kalau orang tidak ridho dengan ketentuanku, tidak sabar terhadap ujianku, tidak bersyukur terhadap karuniaku, dan tidak memandang cukup terhadap pemberianku, falya'bud rabban siwaya, maka hendaknya orang itu menyembah Tuhan selainku. Itu mustahil. Sebab mana mungkin ada Tuhan selain Allah Ta'ala? Mustahil. Jadi adanya amar ini tidak betul-betul menunjukkan bahwa ada Tuhan selain Allah, bukan. Jadi adanya perintah ini, maka hendaklah dia menyembah Tuhan selainku. Itu berarti apa? Itu berarti merupakan efek kehinaan dari tidak mau menerima dengan lapang dada ketentuan Allah, tidak mau bersabar terhadap ujiannya, tidak mau bersyukur menghadapi karunia-karunia-Nya, dan tidak mau memandang cukup pemberiannya. Jadi efeknya adalah kemudian diperintahkan oleh Allah, carilah Tuhan yang lain, sembahlah Dia. Tapi kan tidak ada Tuhan yang lain itu. Tidak ada Tuhan yang lain itu. Tuhan disebut Tuhan itu karena merupakan wujud satu-satunya. Kalau ada tandingan, itu bukan Tuhan. Sebab kalau masih ada tandingan, itu menunjukkan kelemahan. Dan mustahil Tuhan itu memiliki kelemahan. Jadi apapun yang masih memiliki kelemahan, pastilah itu bukan Tuhan. Itu hanyalah merupakan pantulan dari bagian kemahakuasaan Tuhan itu sendiri. Hanya pantulan itu. Pantulan. Jadi karena itu terkagum-kagumlah terhadap sumber pantulan itu. Dan jangan terperangah kepada apapun pantulan itu. Betapapun hebatnya, betapapun dahsyatnya. Jangan kita terperangah terhadap pantulan-pantulan itu. Jangan. Tembuslah segala pantulan alam semesta ini agar kita sampai kepada asal usul dari alam semesta ini. Nah, ketika kita sudah menginjakkan kaki rohani di asal usul segala sesuatu itu berarti kita sampai di penghujung perjalanan rohani tahap pertama. Yaitu apa? Raf'u hujubil kathrah an wajhil wahdah. Ketika kita sudah sanggup menyingkap tirai keanekaragaman ini, maka kita akan menemukan Tuhan yang tunggal, Tuhan yang esa. Di saat itu kita akan mengikuti irama kehendaknya. Kita akan mengikuti apapun ketentuannya. Pantangan bagi orang yang sudah menyaksikan asal-usul segala sesuatu berontak terhadap berbagai macam ketentuan dan kehendaknya.
Jadi kita mengkaji hadis qudsi ini sesungguhnya dalam rangka apa? Berakrab ria dengan Allah yang memfirmankannya. Jadi karena itu kita penting tidak saja menyalakan perangkat intelektualitas, kita juga sangat penting menyalakan adanya antena spiritualitas. Jadi kita membahas hadis qudsi ini dalam rangka sebisa mungkin kita bercengkerama dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya. Moga-moga kajian kita yang singkat seperti ini oleh Allah Ta'ala dijadikan sebagai sarana bagi kemanfaatan dan keberkahan hidup kita. Amin. Ya mujibas sailin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.